Assalamualaikum, Ibu. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Ini tugas saya sebagai guru penggerak. Pada modul 3.1 ini kita sudah masuk pada nilai-nilai kepemimpinan. Ibu Kepsek kan sudah menjadi kepala sekolah sudah lumayan lama. Di sini saya mau menggali ilmu. Jadi karena sebagai tugas juga untuk menggali ilmu juga. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu Kepsek. Yang pertama itu, selama ini itu kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Kalau memang di sekolah itu banyak kasus-kasus ya yang kita hadapi terkait dengan permasalahan orang tua murid, kemudian peserta didik, begitu juga dengan guru. Tetapi dalam mendapati kasus tersebut, kita bisa bekerja sama dengan mereka terkait dengan masalah atau kasus yang kita hadapi. Kalau guru berarti kan kita bisa mengajar guru tersebut untuk bisa berkomunikasi antara kepala sekolah dengan guru tersebut, atau kita bisa berdiskusi secara berkelompok dengan guru-guru terkait dengan masalah yang dihadapi. Contohnya kalau permasalahan antara guru dengan orang tua murid, berarti kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau memang antara orang tua dengan peserta didik, tentunya mungkin dalam kegiatan pembelajaran anaknya jarang masuk sekolah, ataupun karena memang aktivitas anaknya di rumah lebih padat dan sebagainya, kita bisa berkonsultasi dengan orang tua sehingga anak tersebut itu bisa rajin ke sekolah seperti itu. Kalau dengan anak murid, guru dengan anak murid, berarti pokoknya kita bisa melihat masalah yang dihadapi guru dengan anak murid seperti apa, supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik. Berarti mencari solusinya bareng-bareng gitu ya. Terus yang kedua ini Bu Kepsek, mungkin selama ini itu bagaimana ya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau memang dalam kasus-kasus yang bersamaan, contohnya mungkin dalam situasi yang sama, kepala sekolah harus mengambil keputusan. Kepala sekolah harus melihat dulu masalah apa yang dihadapi. Kalau memang masalah atau masalah yang dihadapi, contohnya kalau masalah orang tua, untuk memang setiap kali atau setiap saat itu memang terjadi permasalahan. Contohnya kalau dalam hal kita rapat orang tua murid, ada beberapa pendapat yang harus mereka tanyakan, kemudian harus solusinya harus kita berikan pada saat itu. Kita lihat dulu masalah apa yang mereka tanyakan, kemudian solusi yang kita berikan juga harus sesuai dengan pertanyaan atau masalah yang mereka tanyakan. Yang ketiga ini Bu Kepsek, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika tersebut? Langkah-langkahnya itu seperti etika pengembangan kode etik, kemudian kita bisa berdiskusi secara terbuka atau secara bersamaan, kemudian kita bisa mengevaluasi terkait dengan masalah tersebut yang dihadapi seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 4. Hal-hal apa saja Bu Kepsek yang biasanya dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Dalam hal itu kita bisa transparan dalam berkomunikasi ya, secara terbuka. Kemudian kita harus menerapkan etika. Kemudian kita harus memberi dampak jangka panjang sehingga kasus-kasus tersebut bisa diatasi dengan baik. Oke. Selanjutnya yang kelima itu, Bu Kepsek pertanyaannya. Nomor 5 itu hal-hal apa saja yang selama ini kayak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Tantangannya dalam kasus-kasus tersebut itu paling mereka mendapat kesulitannya dalam menilai hal-hal atau masalah tersebut, dengan dampaknya itu jangka panjang. Pertama, kemudian ketidakpastian dalam informasi, kemudian ketidakpastian dalam hukum, kemudian tantangan dan menjaga netralisasi antara sesama guru, kemudian pentingnya juga menjaga edukasi sekolah. Jadi yang utama itu harus menjaga sekolahnya, harus menjaga nama baik sekolah. Yang keenam itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu? Kalau saya, mungkin saya pertama menggali informasi dulu ya, pertama terkait dengan kasus tersebut, kemudian kita mencari solusi dan kita bisa berdiskusi. Kemudian kita bisa berkolaborasi, membahas tentang masalah atau kasus tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ini Bu Kepsek, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam hal ini juga mungkin yang mempermudah mungkin kerjasamanya antara guru dan sekolah, kemudian juga kerjasama antara
guru dan orang tua dan kepala sekolah, pihak sekolah dan orang tua, kemudian yayasan juga kita kan sekolah yayasan. Mungkin menyebabkan mereka juga dalam hal yang terakhir ini Bu Kepsek, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik pengalaman mengambil keputusan tersebut? Mungkin keterbukaan terhadap beragam pemikiran, kemudian mungkin kita transparansi antara kita berkomunikasi secara terbuka, kemudian juga mungkin keterlibatan pihak terkait tentunya dengan yayasan, dengan orang tua, kemudian mungkin juga sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi. Kemudian juga kita harus punya ada empati ya, keseimbangan. Kemudian pentingnya juga kita berkonsultasi dan berkolaborasi antara orang tua, guru, dan yayasan. Ya Ibu Kepsek, itu tadi ya 8 pertanyaan dari tugas kami. Ya sangat semoga nanti bisa ke depannya nanti kita bisa saling kerjasama juga. Terus terima kasih banyak untuk waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Ibu Ima selaku Kepala TK Fedia. Maaf kalau mengganggu waktunya Bu ya. Saya di sini ada tugas dari guru penggerak modul 3.1 tentang kepemimpinan. Jadi di sini saya mau menanyakan, Ibu di sini jadi kepala sekolah kapan Bu? Saya mulai kepala sekolah dari tahun 2017 sampai saat ini. Berarti hampir 8 tahun ya? 7. Oh 7 ya, oke. Ya saya mau tanya Ibu ya. Ya selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, oke, baiklah. Terima kasih banyak Bu Kasih untuk kasus-kasus yang terjadi ini banyak ya. Untuk dilema etika maupun moral itu kasus apa saja yang kita tangani di dalam ini selama ini saya menjadi kepala sekolah itu banyak hal yang terjadi. Mungkin kasus antara guru-guru teman-teman di dalam kelas, bagaimana kita sama-sama berkolaborasi atau bisa berhadapan langsung dengan orang tua mengenai perbedaan dari orang tua cara merespon dengan baik seperti apa. Nah itu memang banyak yang terjadi. Nah tapi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa bagaimana agar kasus-kasus yang terjadi itu kita bisa mengambil satu kebijakan yang memang betul-betul tidak memihak, tapi kita melihat sendiri kasusnya seperti apa. Terus kalau selama ini dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Bu? Ya baik, nah untuk kalau kasus yang dua-dua sama-sama benar itu, nah itu kita melihat lagi nih dari sisi apa yang terjadi. Artinya teman-teman ini saya memanggil mereka, artinya kita sama-sama berembuk, kita berkolaborasi, kita mencari tahu. Nah dalam kasus ini apa yang harus menjadi dilema etika nih. Nah terus untuk bagaimana sih kita agar tidak dikatakan bahwa kita harus memihak di antara satu. Nah tidak seperti itu, jadi kita harus bertanya langsung, melihat kejadiannya seperti apa, terus kita mengambil langkahnya seperti apa agar tidak antara satu dengan yang lain tidak memberatkan begitu. Jadi sama-sama tapi kita lihat pada inti permasalahannya seperti apa. Berarti dibicarakan bersama-sama? Iya, dibicarakan bersama-sama dan kita melihat dulu penyebab dari akar permasalahan itu apa. Oh, saya. Terus yang ketiga ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika atau rujukan moral tersebut? Ya, untuk dilema etika atau rujukan moral itu, untuk dilema etikanya ini kita sebagai teman-teman, artinya kita sama-sama guru di dalam sekolah ini bagaimana agar tidak memberatkan atau menyinggung antara satu dengan yang lain, agar bujukan moral ini tidak terjadi ya, dan kita tidak dikatakan bahwa karena dengan bujukan moral akhirnya kita tidak bisa menjaga dilema. Artinya dilema etika ini kita tidak bisa menerapkan di lembaga kita, tapi justru itu bagaimana agar dilema etika ini benar-benar bisa menjadi artinya tidak dilihat dari orang tua dalam kasus-kasus itu seperti apa. Ibu, selanjutnya nomor 4 nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, baiklah Bu Kasih, untuk hal-hal yang menyangkut dengan pertanyaan Ibu Kasih tadi, mungkin di sini pertama adalah kita harus konsultasi atau berkolaborasi, transparansi atau komunikasi terbuka bersama teman-teman agar kita bisa mendapatkan solusi dari penerapan kode etik atau panduan tersebut. Nah, analisis dampak jangka panjang dan jangka pendek, nah pertimbangan hukum dan peraturan-peraturan yang terjadi di dalam sekolah, nah terus pertimbangan kesejahteraan siswa dan evaluasi pembelajaran. Nah, itu semua harus kita melihat atau kita mengkaji kembali agar proses atau kegiatan itu dapat berjalan maksimal mungkin. Oke Bu Ima, kalau gitu yang kelima ya Bu Ima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Iya, baiklah Bu Kasih. Namanya juga di setiap lembaga apapun itu pasti ada tantangan dan kasus-kasus yang terjadi. Nah, mungkin kembali lagi kepada kita melihat kasusnya seperti apa, situasi dan kondisi seperti apa, agar kita bisa mengambil satu keputusan dalam kasus atau dilema tersebut, agar semuanya bisa dampaknya baik untuk kita, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak luar. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Iya, oke. Berarti di situ tadi sudah jelas ya Bu ya? Iya. Ada tetap ada ketantangannya ya? Iya, pasti ada tantangannya.
Oke. Kalau gitu yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, baik. Mungkin setiap kasus atau masalah apapun itu kita tidak bisa langsung, artinya tidak bisa berdiam. Kita menunggu hari besok. Tapi kalau menurut saya selama masalah kejadian apapun itu, kalau menurut saya selama ini pengalaman saya langsung menyelesaikan. Saya tidak perlu menunggu dan menunda. Karena apapun itu kalau kita menunggu dan menunda berarti beresiko juga semakin panjang. Jadi lebih baik siap mengambil keputusan dan kita langsung bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Jadi mungkin iya, jadi aturan-aturan yang lain-lain itu kayaknya kita lihat kasus seperti apa lagi. Oke. Sekarang yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu? Iya, baik. Mungkin selama ini kalau mau lihat dari faktor mungkin pengalaman saja. Nah, kita setiap tahun itu punya pengalaman dari setiap kasus yang terjadi itu selalu berbeda. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu bagaimana kita sebagai seorang pemimpin di dalam satu lembaga menjadi contoh yang baik. Jadi setiap kasus atau apapun itu kita selalu menyelesaikan secara baik dari pihak kedua belah pihak agar tidak memberatkan antara satu dengan yang lain. Jadi kita memang jeli dan melihat kasus seperti apa dalam menyelesaikan. Oke. Yang terakhir nih ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, baiklah Bu, mungkin selama ini hal-hal yang paling penting ya yang untuk saya ambilkan keputusan dilema etika inilah mungkin pertama pribadi saya itu adalah kita harus selalu membuka menjalin silaturahmi keterbukaan. Yang paling pentingnya kita harus selalu terbuka ya. Kita harus bisa menerima ragam informasi dari teman-teman, berkolaborasi karena tanpa mereka kita tidak bisa mengambil satu keputusan itu dengan baik. Nah, terus pentingnya bagaimana kita terlibatan antara pihak-pihak terkait, contohnya mungkin orang tua atau dari sebagai mitra kita ya dalam selalu melaksanakan kegiatan. Terus pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan, terus pentingnya membangun empati dan keseimbangan, terus berkolaborasi dan selalu berkonsultasi bersama agar tercapailah suatu mufakat yang memang lebih baik lagi. Oke. Iya Ibu, itu tadi sudah ada 8 pertanyaan dan sepertinya sudah Ibu jawab semua. Iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.